Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak rasional atau pecahan. Yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak rasional, kita harus tahu apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional atau pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B itu tidak boleh sama dengan 0, karena apabila penyebutnya 0, maka dia tidak akan bisa terdefinisi. Berikut ini adalah cara untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pecahan. Yang pertama, kita harus merubah pertidaksamaan nilai mutlak ke dalam pertidaksamaan biasa. Jadi nilai mutlaknya itu dibuka sesuai dengan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang berlaku. Yang kedua, menyelesaikan bentuk pertidaksamaannya. Dan yang terakhir, menentukan himpunan penyelesaiannya. Berikut ini adalah contoh untuk pertidaksamaan nilai mutlak rasional. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak pecahan berikut, yaitu mutlak dari 3x tambah 2 per 4 kecil sama dengan 1. Di soal ada mutlak 3x tambah 2 per 4 ya, kecil sama dengan 1. Ingat, sifat dari nilai mutlak apabila mutlak x kecil sama dengan A dan A-nya ini ya bernilai besar sama dengan 0, maka x-nya itu berada di antara min A sampai A. Jadi kita bisa pakai sifat ini. Berarti di sini A-nya adalah 1. Maka nilai mutlaknya ini apabila mau kita buka mutlaknya bisa pakai yang sifat ini. Berarti negatif 1 ya. Ini kecil sama dengan dari 3x tambah 2 per 4 kecil sama dengan 1. Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya ada 4. Supaya hilang penyebutnya, kita harus mengalihkan seluruh sisi ini, baik yang kiri, tengah, maupun kanan dengan 4. Jadi, negatif 1 dikali 4 kecil sama dengan 3x tambah 2 per 4 dikali 4 juga kecil sama dengan 1 ya, yang sebelah kanan kita kali 4 juga. Oke, setelah itu kita kalikan biasa, negatif 1 kali 4 negatif 4 kecil sama dengan 3x tambah 2. Di sini 4 jadinya 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1, makanya nggak perlu kita tulis lagi. Kecil sama dengan 1 kali 4, 4. Oke. Nah, di sini kita punya di tengah ya. Nih, 3x tambah 2. Kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu x aja. Maka kita harus menjadikan ini 3x dulu. 2-nya kita hilangkan. Gimana caranya? Berarti seluruh sisi ini kita kurangkan dengan 2. Ini negatif 4 kurang 2 kecil sama dengan 3x tambah 2 ya, kurang 2 juga, lalu kecil sama dengan 4, kita kurangkan 2 juga. Lalu negatif 4 dikurang 2 ada negatif 6.
3x. Ini 2 kurang 2, 0, tidak perlu ditulis. 4 dikurang 2, 2. Oke, kita maunya tadi x aja ya, maka seluruhnya kita kali dengan 1/3. Karena 3/3 kan 1. Makanya 3x/3 itu nanti akan 3x dibagi 3 akan jadi x saja. Ini dikali 1/3 tutup kurung kecil sama dengan 3x ya, dikali juga dengan 1/3, kemudian ada 2 sama ya, dikali 1/3 juga. Nah, jadi negatif 6 dibagi 3 ada negatif 2. 3x dibagi 3 jadinya 1x atau x saja ditulis ya. Kemudian ini 2 kali 1/3 atau 2 dibagi 3 adalah 2/3. Maka himpunannya adalah ini. Min 2x besar sama dengan min 2, kecil sama dengan 2/3. Berikut ini adalah sifat yang berlaku apabila nilai mutlak tersebut berbentuk pecahan dan pecahan yang tersebut berbentuk fungsi. Jadi ada fungsi fx dan fungsi gx. Fx-nya adalah pembilang dan gx-nya adalah penyebut. Yang mana apabila kecil dari a, maka penyelesaiannya adalah a-nya dikali dengan mutlak dari gx. Nah, kemudian a-nya bisa masuk ke dalam nilai mutlaknya. Dan kemudian fx tambah a kali gx itu dikali dengan fx dikurang a gx kecil dari 0. Berikut ini adalah contoh soal tentang sifat yang saya paparkan tadi, yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak pecahan berikut, yaitu mutlak dari 6 dikurang 5x per x tambah 3 kecil sama dengan setengah. Jadi fx-nya adalah 6 kurang 5x dan gx-nya adalah x tambah 3. Oke, jadi soalnya adalah mutlak dari 6 dikurang 5x per x tambah 3 kecil dari setengah. Kita bisa lihat tadi di sifat yang pertama, apabila mutlak fx per gx ya, itu kan kalau kecil dari a maka berlaku mutlak fx kecil dari a mutlak gx. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini a-nya berarti setengah. Maka mutlak 6 dikurang 5x kecil sama dengan, ingat di sini soalnya sama dengan, ada sama dengannya ya. Berarti setengah dikali gx-nya adalah x tambah 3. Nah, di sifat yang tadi, langkah keduanya adalah a-nya ini dimasukkan ke dalam mutlak. Baru nanti akan dibuka mutlaknya secara bersamaan. Jadi 6 mutlak 6 dikurang 5x kecil sama dengan mutlak setengah dikali x tambah 3. Oke, kita buka mutlaknya dengan cara 6 dikurang 5x ditambah setengah dikali x tambah 3. Ya, dikali dengan fx-nya, jadi 6 dikurang 5x dikurang. Nah, di sini perbedaannya setengah dikali x tambah 3 tutup kurung kecil sama dengan 0. Jadi yang satu ditambah, yang satu dikurang berdasarkan sifat yang saya paparkan tadi. Jadi, nah ini kan ada setengah, berarti kan ada pecahan nih. Nanti kalau dikali dengan x tambah 3 berarti kan x tambah 3/2 gitu kan. Maka supaya nggak ada setengahnya, kedua ruas kita kali dengan 2. Ya, dikali 2.
Jadi 2 dikali 6 dikurang 5x ditambah setengah dikali x tambah 3 ya, tutup kurung, berarti 2 dikali 6 dikurang 5x, ini dikali 2 juga ya, tadi 2, nah berarti dikurang 2 dikali setengah dikali x tambah 3, kecil dari 0. Nah 2 dikali 6 12, 2 dikali negatif 5 negatif 10x, ini berarti jadi 2/2 itu 1 ya, jadi buka aja kurungnya x tambah 3. Begitu juga yang ini, 2 kali 6 12 dikurang 10x ya, karena 2 kali negatif 5x dikurang, ini juga 2/2 itu 1, berarti kurang dengan x tambah 3 kecil sama dengan 0. Nah ini bisa kita kurangkan dan jumlahkan ya, jadi 12 ditambah 3 itu adalah 15, negatif 10x ditambah x negatif 9x. Yang ini berarti 12 dikurang 3 ya, dikurang positif 3 atau dikurang 3, berarti 12 dikurang 3 9, kemudian negatif 10x dikurang negatif 10x dikurang dengan x, berarti negatif 11x kecil sama dengan 0. Nah berarti kita punya 2 titik membuat 0. Yang pertama ada 15 dikurang 9x, maka 9x sama dengan min 15, atau x sama dengan min 15 per min 9, atau ini kalau negatif dibagi negatif kan positif, 15 dibagi 9 bisa dikecilkan lagi yaitu 5/3. Kemudian satu lagi kita punya 9 dikurang 11x, maka min 11x sama dengan min 9, x sama dengan 9/11. Oke, jadi kita punya 2 titik. Karena ini soalnya adalah ya kecil sama dengan, ini kecil sama dengan, maka kita buatnya titiknya penuh. Artinya titik-titik 5/3 dan 9/11 ini akan ikut. Jadi 9/11 dengan 5/3 lebih kecil 9/11. 9/11 itu nggak nyampe 1 ya, karena kalau 1 itu kan 11/11. 5/3 itu lebih dari 1 dan kecil dari 2, karena 2 itu kan 6/3 gitu ya. Nah kita tentukan daerahnya. Nah karena di sini nggak ada negatif dan ini kecil dari 1 ya tadi, ini kecil dari 1 dan ini kecil dari 2, maka tengah-tengahnya ini pasti 1 ya, di sini ada 1. Nah kita uji cobakan ke yang ini ya, misalnya x sama dengan 1, maka 15 dikurang 9 kali 1 dikali 9 dikurang 11 kali 1, maka 15 dikurang 9 dikali 9 kurang 11. 15 dikurang 9 adalah 6, 9 dikali 11 adalah min 3, sama dengan min 18. Min 18 ini kecil dari 0, maka daerah 1 ini adalah negatif. Nah, kalau daerah yang di tengah negatif, otomatis yang kiri dan kanan adalah positif. Nah, kita lihat lagi soalnya adalah ini ya, kecil sama dengan 0. Maka daerah yang memenuhi mana? Daerah yang memenuhi adalah ini.
di daerah yang negatif. Dan titik-titik ini ikut karena ini penuh, atau di soalnya ada tanda sama dengannya. Jadi HP-nya X kecil sama dengan 9/11, X besar dari 9/11, dan X kecil dari 5/3. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pertidaksamaan nilai mutlak rasional. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Semoga videonya bermanfaat. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.